Halo YouTube, balik lagi di channel Tean Cuan, channelnya para pencari uang di internet. Kali ini saya mau membahas sesuatu yang ya sekarang lagi rame banget nih, yaitu tentang afiliator ya, tentang affiliate produk. Entah itu dari TikTok, entah itu dari Shopee, entah itu dari manapun gitu ya. Terlebih lagi untuk para newbie atau pemula ya. Kadang kalau di TikTok apalagi kalau di TikTok itu minimal persyaratan jika ingin menambahkan showcase atau keranjang kuning, menambahkan produk nantinya di konten kita ada keranjang kuningnya itu biasanya itu harus 600 followers ya. Kalau belum 600 followers itu kita di konten itu tidak bisa menambahkan link produk gitu ya. Kalau untuk affiliate yang lain yang tetap ya, tapi ada persyaratan tersendiri gitu. Nah, kali ini aku mau kasih sedikit tricky, terutama untuk affiliate TikTok yang masih banget pemula, yang masih banget baru mulai, yang mungkin sekarang masih mengejar tuh 600 follower, agar bisa menambahkan showcase atau produk ke keranjang kuning di konten-konten kita nantinya. Nah, sebenarnya itu bisa diatasi. Yang penting itu kita sudah terdaftar sebagai affiliate-nya ya. Nanti kita bisa share linknya di platform lain seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau yang lainnya, atau Thread gitu ya. Nah, kali ini gua mau ngasih tricky gitu ya. Bagaimana cara sih kita bisa menghasilkan meskipun khususnya untuk affiliate TikTok. Kalau untuk affiliate seperti Shopee dan yang lain, ya ini pun bisa kita praktekkan kok. Nanti ada cara yang nanti akan gue jelasin. Nah, platform yang akan kita gunakan untuk men-share link-link produk, link-link affiliate kita adalah melalui Facebook. Sebenarnya nggak harus di Facebook, tapi kali ini saya mau contohkan di Facebook ya. Kalian bisa share kok di Instagram bisa, di Twitter bisa, atau di Thread bisa, di platform manapun yang menyediakan sosial media, atau kalian bisa share dimanapun, entah itu di Telegram atau grup-grup WhatsApp gitu ya. Yang penting itu adalah call to action-nya. Call to action yang menarik dan mengenai target biasanya akan lebih cepat untuk mendapatkan ya pembelian gitu ya dari link yang kita share gitu. Nah, kali ini aku mau contohkan di TikTok ya. Nah, ini akun TikTok tuh nih. Ini baru banget tadi pagi aku buat. Dan kalian bisa lihat ya, pengikutnya baru 21. Dan di sini juga ditulis ya. Di sini juga ada keterangan bahwa showcase disembunyikan gitu ya sebelum mencapai 600 pengikut. Jadi showcase kita itu nggak tampil gitu ya. Jadi saya belum bisa menampilkan keranjang kuning di video-video TikTok saya gitu ya. Tapi kita lihat nih ya di pusat afiliasi. Terus, nah kita bisa lihat, gua udah dapat beberapa pembeli dari link-link yang share gitu. Dan link yang gue share itu gue share di banyak platformnya seperti Twitter, Facebook, terus Instagram, Thread gitu, Telegram atau grup-grup WhatsApp gitu ya. Dan ternyata ada yang beli gitu. Dan ketika ada yang beli ya kita akan mendapatkan komisi. Dan ini baru tadi pagi aku buat untuk trial aja, untuk uji coba aja apakah cara ini berhasil, dan ternyata cara ini ya lumayan efektif juga. Hanya saja di sini gue mau nekenin ketika kita men-share suatu produk dan menaruh link di sana supaya orang yang melihat produk itu mau membeli, yang harus ditekankan adalah call to action-nya. Artinya kalimat ajakan kita supaya orang itu mau membeli gitu. Nah, di sini gue baru
tadi pagi buat dan udah mendapatkan lumayan gitu ya. Ya bukan lumayan, tapi setidaknya ada gitu ya, sedikit penjualan. Ini baru tadi pagi, apalagi nanti kita kalau udah diseriusin ya. Karena sebenarnya gua buat akun ini tuh untuk trial aja. Apakah berhasil dengan cara ini, dan ternyata berhasil. Ini gua ambil produk-produk yang harganya murah gitu ya, paling 1.000 2.000, yang komisinya paling 200 perak 300 perak, tapi nggak masalah kalau dikalkulasikan secara banyak kan ya bisa jadi banyak juga gitu hasilnya. Oke, tanpa berlama-lama atau tanpa babi bu lagi, saya contohkan di Facebook ya. Saya buka Facebook dan ini Facebook saya ya, dan seperti ini, saya men-share link-link affiliate-nya di Facebook ya. Affiliate-nya, contoh ini ya. Contoh ini. Saya men-share keripik singkong ini ya. Jadi kita harus membuat kalimat call to action yang sangat menarik dan mengenai target konsumen. Terutama ya kalau di Facebook itu kan banyak ibu-ibu ya. Jadi kita harus riset gitu ya, sedikit effort lah untuk berpikir kira-kira apa yang sekiranya ibu-ibu ini bisa beli dan ibu-ibu ini tertarik untuk membelinya gitu ya kan. Dan ini saya contohkan ya, keripik singkong ada rasa balado, rasa jeruk, rasa rujak, pedas manis dan original, 1 bal 1 kilo cuma 30 ribuan, mantap buat cemilan di rumah. Rasanya enak, renyah, dan gurih. Gas, beli sekarang. Promonya cuma sampai akhir tahun aja. Nanti kembali ke harga normal 100 ribuan. Lalu kita taruh link affiliate kita di sini. Nah, di sini juga banyak responnya dan ternyata banyak responnya ya. Gue pun nggak sangka banyak responnya kayak gini. Mungkin karena ajakannya ya, karena call to action-nya, apalagi produk yang kita tawarkan ya ibu-ibu banget gitu loh, untuk nyemil, harganya murah, dan ya kita bisa pesan gitu. Mungkin karena itu. Jadi saran saya, pilih targetnya dulu. Kalau kita udah tahu targetnya, kita akan mudah cari produk apa yang nanti bisa kita tawarkan ke target konsumennya. Oke, itu. Yang kedua, kita bisa upload video menggunakan link tersebut. Di Facebook sekarang itu sudah bisa menambahkan tautan produk ya. Tapi untuk sekarang itu hanya terbatas ya, hanya beberapa platform yang hanya beberapa marketplace yang bisa linknya itu ditautkan ke Facebook. Kalau untuk affiliate TikTok, link TikToknya itu nggak bisa di-share ya. Jadi harus menggunakan beberapa marketplace yang sudah mungkin bekerja sama dengan Facebook ya. Salah satunya Shopee. Nah, makanya kalau kalian sekarang sedang memulai bisnis affiliate, kalian nggak harus berjalan di satu arah. Misalkan kalau kita TikTok affiliate harus di TikTok tok gitu ya. Ya kita bisa coba juga daftar affiliate di marketplace lain seperti di Shopee. Tokopedia sekarang sudah merge ya, sudah bergabung dengan TikTok. Ya kita bisa cari platform lain gitu ya, untuk kita bisa mendaftar affiliate. Karena di Facebook ini sekarang ada fitur ya mirip-mirip kayak keranjang kuning. Jadi video kita itu kita bisa menautkan produk. Saya contohkan ya, di sini saya tambahkan video. Nah contohnya di sini saya menambahkan video ini. Nah jadi saya ingin menargetkan para konsumen yang suka cemil-cemilan gitu ya, dan produk yang akan saya tawarkan, misalkan ini contoh ya, produk yang akan saya tawarkan adalah keripik ya, ini berubah video, keripik singkong gitu ya. Nah kita bisa tambahkan link di sini. Kita masuk ke menu berikutnya. Kalau kita udah ya, kita berikutnya, pilih berikutnya. Nah, terus kita geser, kita pilih lihat pengaturan lain. Nah, di sini. Nah, lalu kita bisa pilih yang ini. Hasilkan uang. Nah, kita bisa pilih ini. Nah, kita lihat ya. Di sini bisa kita tambahkan tautan produk. Ya, tambahkan URL. URL ini adalah link
produk affiliate kita ya. Kita bisa tambahkan di sini, kita bisa membuat nama tautannya, misalkan keripik singkong 1 kilo murah, enak dan gurih, misalkan gitu ya. Dan ini ada kode promo. Ini opsional ya, kode promo, misalkan di toko tersebut ada kode promonya, ya kita bisa taruh di sini. Kan di beberapa marketplace tokonya itu menyediakan kode promo ya gitu ya. Nah, kita bisa ambil kode promo tersebut lalu kita masukkan di sini. Kalau udah kayak gini, nah kalian bisa simpan, terus ya tinggal kalian bagikan. Maka di video kalian nantinya itu ada semacam showcase seperti keranjang kuning. Apabila penonton real sekalian mengklik keranjang kuning tersebut, ya nanti akan diarahkan untuk ke link produk yang kalian masukkan ya. Contohnya di Shopee, maka akan diarahkan langsung ke toko produk Shopee-nya gitu. Nah, kalian akan mendapatkan uang ketika orang tersebut yang mengklik link kalian membeli produk dari link yang kalian bagikan. Nah, itu contohnya ya. Nah, kita bisa memanfaatkan Facebook ya, fitur Facebook ini untuk menambah retensi penjualan gitu ya. Nah, oke. Kalau untuk TikTok saat ini di Facebook belum menyediakan ya. Jadi saya sudah coba untuk di Facebook itu belum bisa untuk link tautan affiliate TikTok itu dimasukkan ke tautan produknya, belum bisa. Kemungkinan sih ya, kemungkinan mungkin di esok hari ya kan, esok hari mungkin di esok hari bisa ya, apalagi kan sekarang eranya marketplace gitu ya. Sosial media itu nggak jauh dari marketplace. Sebenarnya kan di Facebook juga ada marketplace, cuma Facebook kan lebih menonjolkan sebagai sosial media ya, bukan sebagai marketplace ya, meskipun ada fitur marketplace. Nah, oke. Jadi seperti itu caranya. Saya tekankan lagi ya. Oke, beberapa saran dari gua. Yang pertama, jika kalian ingin share link-link affiliate kalian, kalian satu harus tahu dulu target produk kalian itu siapa. Kalau misalkan ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, terus misalkan anak-anak atau remaja. Nah, jika kalian sudah tahu target produk kalian itu siapa, nah lalu kalian pilih produk yang akan kalian tawarkan. Misalkan ke ibu-ibu, mungkin nggak ke ibu-ibu kita nawarkan ya barang-barang elektronik yang mahal, ya mungkin aja, cuma lebih relevan jika kita menawarkan produk ke ibu-ibu dengan produk-produk yang bisa digunakan oleh ibu-ibu, misalkan ya peralatan dapur, peralatan masak gitu ya, peralatan-peralatan rumah tangga, atau makanan, bumbu dapur, itu juga bisa ya. Contohnya seperti di keripik ini ya kan, murah, terus banyak, enak, gurih, terus ibu-ibu suka. Biasanya kayak gitu ya, yang murah-murah itu ibu-ibu paling demen tuh, paling suka. Nah, kalian bisa coba itu. Oke, yang tadi yang pertama adalah target, yang kedua adalah produk yang sesuai. Nah, yang ketiga adalah kalimat ajakan yang menarik. Nah, jadi kalian juga harus membuat kalimat ajakan yang menarik, yang bisa nantinya mendapatkan interaksi yang ya bisa dibilang interaksi yang intens gitu ya, antara kalian dengan teman-teman kalian di sosial media yang nantinya akan kalian share link di sana. Sebenarnya gua nggak share di Facebook bang ya, di Twitter atau dimanapun. Nah, kadang-kadang seringkali gini, ibu-ibu itu kan nggak tahu ya cara belinya di mana gitu ya. Kadang mereka juga nggak tahu TikTok gitu ya. Mereka itu tahu TikTok. Kadang juga gua sering alami ya. Kadang juga mereka itu tahu TikTok tapi nggak tahu cara beli di TikTok itu kayak gimana. Kadang mereka juga menggunakan TikTok Lite gitu ya. Nah, kalian bisa jelaskan tuh di balas komentar gitu ya, bahwa begini loh cara belinya di mana, itu di sini. Ya kalian ajarkan aja. Itu juga bisa menambah engagement kalian ya kan. Nah, kalian bisa ajarkan itu. Nah, kalau untuk video, usahakan kalian harus memiliki hook yang menarik. Nah, kalian nanti bisa pelajari hook-hook apa yang sekiranya bisa menarik retensi penonton di video kalian. Kita nggak memungkiri ya, kita balik lagi ke diri kita aja deh.
gua khususnya ya, gua kalau scroll di TikTok, di sosial media atau Reels gitu ya, kalau video tersebut hooknya nggak menarik ya pasti gue skip. Kadang video tersebut yang nggak penting-penting amat tapi hooknya menarik. Hook itu adalah 3 detik di awal atau 5 detik di awal gitu ya. Kalau 3 detik atau 5 detik di awal video kita itu menarik, ya kadang kita tonton sampai selesai tuh. Padahal ya video yang kita tonton pun kadang nggak terlalu penting, tapi karena hook di awalnya itu bagus, nah itu bisa mengundang penonton untuk nonton video kita. Oke, yang pertama tadi untuk video hook ya. Yang kedua adalah jelaskan fiturnya. Fitur produk ini keunggulannya apa? Apakah lebih murah, ya kan? Apakah lebih enak, ataukah lebih tahan lama, atau seperti apa gitu ya? Jadi jelaskan fitur atau keunggulan dari produk yang nanti kita tawarkan gitu ya, sesuai dengan target yang tadi gue jelasin di awal. Contohnya yang saya share ini ya, fiturnya itu keunggulan produknya ya dia banyak. 1 kilo, 1 bal itu 1 kilo. Harganya murah 30.000. Bukan hanya enak, gurih, tapi murah dan banyak gitu ya. Jadi seolah mempertanyakan kenapa ibu-ibu ini harus beli produk kita, yaitu karena murah, harganya murah, banyak, dan terus rasanya juga enak. Jadi gitu. Jadi kita akan enak ketika kita sudah mendapatkan target yang tepat, produk yang tepat untuk target yang tepat, terus kita mendapatkan fitur yang bagus juga, kita bisa menawarkan fitur yang kita ingin tawarkan gitu ya, atau keunggulan produk yang nantinya akan kita tawarkan ke ibu-ibu, akan lebih mudah nantinya untuk menawarkan keunggulan atau fitur produk yang nantinya akan kita tawarkan gitu ya. Sorry kalau omongan gue pebelit ya, karena gue nggak edit-editan, gue sesuai dengan apa yang gue pikirkan dan pengalaman gue aja gitu ya, gue share ke kalian. Yang ketiga itu adalah call to action, yang seperti tadi adalah, ini khusus untuk video ya, kalau untuk post foto atau linknya doang, yang penting kalian call to actionnya bagus. Dan untuk video juga call to action ya, jadi mengajak orang untuk membeli gitu. Jadi 3 itu komponen penting jika ingin video affiliate kalian itu bisa mendapatkan retensi penonton dan check out untuk produknya ya. Yang pertama adalah hook, yang kedua adalah jelaskan fitur produknya atau keunggulan produknya, yang ketiga adalah call to action. Nah, terus sering juga ya ada video-video yang cuma tempel-tempel gitu ya, video asal-asalan terus dikasih teks bisa laku. Kita itu sebenarnya gini loh, di sosial media itu nggak tahu trennya seperti apa. Kadang hal yang kita anggap bagus, hal yang kita anggap menarik, ya belum tentu bagus dan menarik di mata orang lain gitu ya. Begitupun sebaliknya, hal yang menurut kita ya kayak gini doang, tetapi mungkin hal yang seperti itu bisa jadi yang luar biasa gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan 3 komponen tadi ya, hook, fitur, dan call to action, agar setidaknya kualitas video kita bagus dan kita itu mendapatkan kemungkinan untuk mendapatkan retensi penonton video yang lebih baik dan mendapatkan tentu saja check out untuk membeli dari link kita gitu ya. Begitupun cara-cara seperti itu kita bisa terapkan di platform lain ya, seperti di TikTok, seperti di Instagram, di Twitter misalkan, atau kita bisa share di Telegram atau grup WhatsApp gitu, dimanapun. Yang penting kita harus paham komponen-komponen tersebut. Maka saya yakin video kita itu akan menarik penonton dan orang pun akan tertarik untuk membeli dari link yang kita share ya, membeli produk dari link yang kita share. Sorry jika video ini kepanjangan ya, karena gue mau share dan berbagi sama kalian. Sebenarnya gue nggak fokus ke affiliate, tapi ya lumayan menghasilkan untuk menjadi seorang afiliator.
Yang penting 3 komponen tadi dan cara untuk menarik pembeli adalah yang terpenting. Karena kan di sini kita menjual value dari produk tersebut, ya kan? Nah, bukan menjual produknya, karena kita produknya itu nggak ada kan. Tapi kita menjual value dari produk tersebut. Makanya kita harus pintar-pintar membahasakan atau call to action-nya itu kita harus perbaiki. Oke, dan ada sedikit saran dari gua. Biasanya para afiliator pemula itu memilih produk, terutama yang di TikTok ya, atau di TikTok atau di Shopee itu, ya manapun gitu ya. Biasanya itu cenderung memilih produk yang nilai komisinya besar gitu ya. Padahal belum tentu produk tersebut cocok dengan audiens kita, yang audiens yang nantinya kita targetkan. Contohnya ibu-ibu tadi ya, yang ditawarkan barang mahal gitu ya kan. Nah, gitu. Jadi jika kita sudah tahu langkah-langkah apa yang tadi saya jelaskan di awal ya, yang kalau kita udah tahu langkah-langkah tersebut, kita itu akan berpikir produk apa yang cocok, tapi bukan produk apa yang komisinya besar. Oke, siapa sih yang nggak mau komisi besar gitu ya? Tapi kita sebagai pemula, kita bisa melakukan langkah-langkah yang tadi saya jelaskan gitu ya. Contoh, ini saya link affiliate TikTok, dan ini komisi affiliate-nya sangat sedikit. Mungkin emang saya sengaja di akun yang tadi saya tunjukkan gitu ya, itu paling bayaran untuk komisinya cuma 600 perak, paling besar itu ya 700 perak. Tapi kan kalau misalkan retensi penonton kita bagus, video kita menarik dan banyak orang yang membeli melalui video tersebut, 600 dikali 1000 dalam sehari itu kan udah lumayan juga ya. Jadi kita itu jangan terlalu berpikir yang tinggi dulu, tapi langkah-langkah dasarnya kita hiraukan gitu ya. Jadi saran dari gua, pilih produk yang tepat untuk target yang nantinya kalian ingin tawarkan. Nah, contohnya ibu-ibu tadi atau bapak-bapak, apa nih kiranya yang bapak-bapak inginkan gitu ya, yang bapak-bapak pasti beli nih barang ini. Nah, kita bisa cari, kita bisa riset-riset tuh di situ. Ya, kita harus sedikit effort lah untuk berpikir gitu ya. Oke, mungkin gitu aja kali ya dari gua. Jangan lupa subscribe channel ini, komentar kalian, pengalaman kalian seperti apa sebagai seorang afiliator pemula, kendala kalian seperti apa, kita sharing di kolom komentar ya. Nantinya kedepannya nanti saya akan berbagi video-video yang mungkin bisa membantu kalian untuk mengembangkan video dan ya mengembangkan afiliasi kalian gitu ya. Dan jangan lupa share video ini jika dirasa video ini sangat bermanfaat, apalagi buat teman-teman kalian yang sekarang lagi menjalani bisnis affiliate. Bye bye.